Alhamdulillahilladzi farada alaina as-salata was-siyam wa ghairahuma min arkanil Islam wa anzalal Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin wa huwa alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, melanjutkan tugas di mana kita diciptakan Allah adalah untuk beribadah. Mari kita evaluasi ibadah kita. Apakah ibadah kita sudah membuat kita insya Allah mengakhiri hidup di dunia ini dengan husnul khatimah? Saya ulang, apakah ibadah kita sudah bisa membuat kita nanti mengakhiri hidup di dunia ini dengan husnul khatimah? Atau dengan kata lain, sudah bisa mewujudkan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian mari gunakan sisa umur untuk bertobat kepada Allah, menghapus kesalahan kita. Karena tidak ada manusia yang tidak punya salah, dan tidak ada taubat yang tidak diterima oleh Allah kalau yang pendosa mau bertobat dengan taubatan nasuhah. Ya. Asal jangan seperti Fir'aun ketika akan tenggelam baru mau ingin bertobat, Allah tidak terima. Kemudian gunakan sisa umur untuk memperbanyak amal soleh, karena perjalanan masih jauh. Saya selalu menjadikan mukadimah saya sekarang itu, karena perjalanan masih jauh. Kenapa? Karena banyak miliaran manusia di muka bumi hari ini tidak percaya, tergambar dari cara hidupnya, bahwa mereka akan hidup nanti di kubur dan akan melalui mahsyar. Itu tergambar dari cara hidup mereka. Karena itu kita sebagai orang muslim yang meyakini, beriman kepada yang gaib, ada dua terminal yang sangat penting kita perhatikan, di mana di terminal ini pemeriksaan yang tukang periksa tidak bisa disogok dan tidak ada yang bisa mendeking, yaitu alam kubur dan mahsyar. Hanya yang bisa diandalkan waktu itu adalah amal soleh. Saya ulang, yang bisa diandalkan adalah amal soleh, dan biaya amal soleh itu sangatlah murah. Sedangkan biaya maksiat itu mahal. Mungkin kita bisa bertanya kepada saudara kita yang sudah melalui itu. Satu malam bisa menghabiskan uang ratusan juta. Untuk apa? Pertama, dia berjudi di tempat yang elit, kemudian didampingi oleh betina kawannya untuk berzina. Kemudian dulu kalau 70-80-an pakai minuman, sekarang mungkin narkoba. Itu ratusan juta satu malam. Itu biaya maksiat. Sementara biaya amal soleh sangatlah murah. Ya, sangatlah murah. Senyum, ikhlas. Kepada yang boleh senyum, sedekah. Berkata baik, sedekah. Duduk sendiri berzikir, sedekah. Ya, apalagi? Ya. Berwudu dengan sempurna, pahala amal soleh. Pokoknya amal soleh itu murah sekali. Sendirian, doakan saudara kita ya, yang pernah kita sakiti, ya, yang pernah kita berurusan dengan dia, dengan doa-doa yang baik, itu pahalanya besar sekali. Pokoknya amal soleh itu murah biayanya. Mari
saya terutama penyampai, kita semua sisa umur ini kita gunakan untuk memperbanyak amal soleh. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, amal soleh itu adalah menuntut ilmu. Ya, saya ulang, menuntut ilmu yang tentu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, malam ini kita akan memuzakarahkan hasil didikan Ramadan, ya, hasil didikan Ramadan. Ya. Ingin saya memuzakarah dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, atau pendengar, pemirsa, ya. Mana tahu nanti ada kritik, silakan sampaikan kepada saya langsung boleh, atau lewat, ya, Islamic Center, pengurus Islamic Center, supaya nanti meneruskan kepada saya, karena ini mungkin dianggap kaji baru, tidak apa-apa. Yang akan kita muzakarahkan malam ini adalah satu di antara pelajaran yang kita dapat dari, ya, Ramadan adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Lailatul Qadar? Atau sisi lain pelajaran yang dapat kita ambil dari Lailatul Qadar yang insya Allah ini bisa diterapkan, ya, bisa diterapkan dalam kehidupan kita, dan insya Allah orang yang menerapkannya pastilah maju, ya, pasti akan tercapai hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Karena ketika Aisyah bertanya kepada Nabi, andaikan aku mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang harus aku lakukan? Kata Nabi, diantaranya perbanyak membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau mau dilanjutkan itu, orang yang mendapatkan tadi surga di dunia, surga di barzah, dan surga di akhirat. Maka Nabi dipastikan dia dapat Lailatul Qadar, dipastikan dia mendapat pelajaran dari Lailatul Qadar. Kenapa? Karena beliau sudah, dan tidak ada ralat dari hadisnya, rumahku surgaku, antara rumahku dan mimbarku ada taman surga, raudhatun min riyadil jannah. Tentulah isinya Rabbana, ya, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi di dunia hasanah, di akhirat hasanah, pasti terhindar dari neraka. Kalau terhindar dari neraka, pasti masuk surga. Itu mukhalafahnya begitu. Baik. Pernah beredar di kalangan masyarakat ciri Lailatul Qadar itu air beku. Pernah dengar enggak? Hah? Nah, kira-kira siapa di antara kita yang sudah pernah mendapat air beku? Ada? Nah, kita santai-santai aja. Betul nggak, Pak? Bapak seumur hidup, umur udah berapa sekarang? Hah? 60. Mulai puasa kira-kira umur berapa dulu? Anggap aja umur 7 tahun. Iya, yang sudah sempurna ya, umur 10 lah ya dah. Nah, 10 berarti 50 tahun Bapak sudah puasa. Pernah tidak Bapak mendengar orang dapat air beku? Belum. Nah, kalau begitu, ada orang yang sudah mendapat air beku. Kalau itu Lailatul Qadar, beliau berarti dapat Lailatul Qadar, yaitu penemu kulkas. Jadi penemu kulkas siapa? Saya tidak tahu. Jadi berarti dia akan dapat Lailatul Qadar tuh, air beku. Banyak pitir, ya. Jadi kalau dapat, ya, seharusnya kita lah penemu itu, ya, supaya coba penemu kulkas tuh banyak enggak uangnya tuh? Hah? Beku kan? Itu satu. Yang kedua, ada lagi beredar tanda Lailatul Qadar itu batang kayu, pokok-pokok merunduk, betul tak? Nah, saya melihat di Riau yang sudah betul mendapat Lailatul Qadar berarti RAPP dengan Indah Kiat.
Karena sudah banyak kali kayu disujudkannya. Paham enggak? Gimana Pak Guru? Hah? Banyak piti? Kalau Lailatul Qadar itu berarti mereka dapat, paham enggak? Makanya dalam keterangan para ahli, semua informasi itu tidak ada hadisnya. Iya kan? Ini kata orang ahli, saya tidak ahli. Iya Pak ya? Jadi kalau begitu, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari Lailatul Qadar? Selain dari hadis-hadis yang sahih tentang informasi itu, kan begitu? Dan bisa diterapkan. Nah, ini yang akan saya ajak semua kita memuzakarahkannya. Ya, dan ini tidak harga mati. Ya. Pertama, informasi yang diterima pada malam Lailatul Qadar, bumi dipenuhi oleh malaikat. Betul nggak? Ada nggak hadisnya itu? Ah, kata orang ahli hadis sahih gitu. Bumi dipenuhi oleh malaikat pada Lailatul Qadar. Malaikat yang memenuhi bumi ini ahli di bidangnya masing-masing. Ya. Nah, ini dia berada di bumi. Jadi pada malam Lailatul Qadar, bumi dipenuhi oleh malaikat, yang malaikat itu ahli di bidangnya. Udah kan? Betul lah. Kemudian Sama'ud dunia juga penuh dengan malaikat yang menyaksikan peristiwa bumi. Dua, pada malam Lailatul Qadar Allah menetapkan apa yang akan terjadi setahun yang akan datang. Apa? Pada malam Lailatul Qadar Allah menetapkan apa yang akan terjadi setahun yang akan datang. Kira-kira kalau mau dibahasakan dengan bahasa disiplin ilmu, ya, apa namanya ini, ilmu manajemen atau nama apa, yaitu pada malam itulah ditetapkan program tahunan. Hah? Sesuai ini enggak? Bahasanya kan begitu. Allah menetapkan apa yang akan terjadi setahun yang akan datang, berarti kotor kan begitu. Kalau dibahasakan berarti program di sana nih. Pak Haji ke depan lah Pak Haji, jangan di belakang lah. Mana lagi satu? Ah, ini Pak Haji sendiri. Ini konco ini. Nah, sementara bisa nggak terima itu? Kira-kira menyalahi nggak tuh? Allah menetapkan apa yang akan terjadi setahun yang akan datang. Jadi kita bikin bahasanya program tahunan. Boleh nggak tuh? Ah, oke. Untuk sementara sepakat ya. Nanti kalau ada pakar yang menyalahi, kita pakai kalau dia benar. Betul nggak? Oke. Udah? Setiap ada program tentu ada pelaksana. Kalau program sudah dibuat tentu harus ada pelaksananya. Betul tak? Sesuai ini dah. Yang muda-muda sini. Itu yang muda-muda sini duduk nak. Enggak apa-apa kamu kayak itu sini. Ah, kalau yang mantan muda enggak apa di sana. Sini nak, sini. Yang muda-muda dekat saya lah. Kalian akan meninju saya nanti kalau salah, tapi tinju kasih sayang. Oke ya. Kalau program sudah ada, tentu harus ada pelaksana. Kira-kira pelaksananya siapa? Malam itu, coba, malam Lailatul Qadar bumi dipenuhi oleh malaikat. Malaikat itu ahli di bidangnya masing-masing. Di malam itu ditetapkan program apa yang akan terjadi setahun yang akan datang. Kalau ada program tentu ada pelaksana. Nah, kira-kira pelaksananya siapa? Hah?
Ayo anak muda, bantu saya. Ilmu saya sedikit. Nah, kira-kira kalau menurut Anda pelaksananya siapa? Ya. Allah menetapkan program bersama dengan yang ahli di bidangnya masing-masing. Dan itu tidak diragukan lagi. Dan siapa pelaksana? Pelaksananya adalah yang ahli di bidangnya, yaitu malaikat. Contoh, tahun 2023 yang akan mati di muka bumi 1 juta. Kira-kira yang ahli di bidang ini siapa? Hah? Malaikat maut. Sepakat? Pernahkah Bapak Ibu mendengar malaikat maut itu terpeleset? Artinya tidak ahli dia, pernah tidak? Nggak ada informasi. Paham nih maksud saya enggak? Nah, itu contoh, ini contoh deh. Sudah itu rezeki orang Kampar 2003 sama dengan 3 triliun. Itu yang ahlinya siapa tuh? Yang soal rezeki siapa? Pernahkah ragu Mikail? Salah dia. Ini berderet tukang jual emas. Kira-kira sama enggak jual beli hari itu? Tidak ada. Tapi ragu apa? Salahkah Mikail menetapkan? Ahli di bidang. Kalau catat mencatat, siapa yang ahlinya? Kalau soal KPK pemeriksaan, siapa yang ahlinya? Rakib. Kira-kira begitu, oke? Dan seterusnya dan seterusnya, oke? Udah sepakat belum? Sementara sepakat nggak? Nah, kira-kira nih Pak, kalau kita bikin begini, hei orang Islam, apa ya Allah, kalau kalian mau hebat, bikin program jangka pendek, program jangka menengah, program jangka panjang. Sudah itu serahkan untuk melaksanakannya kepada yang ahlinya. Jadi kalau udah ahli, sebab ikutan kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Apabila suatu urusan diberikan kepada yang tidak ahlinya, tunggu kehancurannya. Nah, kira-kira kayak ini dulu sementara bisa tidak diterapkan? Hah? Bikin program pribadi, bikin program kolektif, rumah tangga, RT, RW, sampai negara, sampai pengurus masjid, sampai sekolah, macam-macam lah. Bisa enggak? Bisa kan? Sudah itu serahkan kepada Nah, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, sepengetahuan Bapak-bapak yang sudah pensiun tentu banyak pengalaman. Kira-kira sekarang di dunia ini yang menerapkan ini orang kafir atau orang Islam? Diam sudah. Orang kafir atau orang Islam? Perusahaan-perusahaan besar di muka bumi yang punya orang kafir, kira-kira ada enggak seperti ini? Hah? Maju enggak dia? Maju, karena Allah ada al-adlu, adil. Siapa saja yang melaksanakannya, maju. Tapi untuk dunia, ya dunia saja dapat dia. Sementara walaupun KTP Islam tidak mau menerapkan ini, tak akan maju. Tuh anak muda, dah, umur kamu berapa sekarang? Hah? Sudah nikah? Nah, kapan program nikah? Nah, kan? Makanya ajar anak kita Pak, kalau perlu dari umur 7 tahun. Suruh anakmu sholat umur 7 tahun. Bikin program. SD kau cukup 5 tahun nak. Ayah alhamdulillah ibu punya uang nih. Kalau perlu kau 4 tahun loncat. Bikin apa salahnya? Tamat kau SD nak, harus sudah 10 juz hafal Quran. Boleh aja, soal tercapai tunggu dulu. Betul tak? Umur 21 kau sudah nikah. Paling lambat umur 25. Begitu caranya Pak. SMP sudah 15 juz, SMA kalau dapat 30 juz. 30 juz, kemudian nanti taman SD saya akan bawa psikolog ke kamu. Untuk apa ya? Aku akan tengok bakatmu. Aku tak akan pernah menawarkan kau sekolah. Aku kuliah dokter nak sekolah. Enggak.
Ku tengok bakat kau. Kalau psikolog bilang yang Islami ini psikolognya, ini arahnya pertanian. Pertanian aku sekolahkan kau. Tapi nanti kau jadi dokter di pertanian tapi hafal Quran 30 juz. Itu program. Serahkan ke ahli. Saya baca orang Israel banyak kayak gitu. Israel punya Pak, dari hamil. Di Israel itu tidak sembarang wanita hamil Pak, diseleksi. Yang bibi-bibi unggul jadi kan. Karena dia ngerti Quran. Diamalkannya untuk dunia. Paham enggak? Gitu. Saya baca begitu, Yahudi. Boleh dari sekarang bertanya, apa harus menunggu sudah Isya? Saya gelisah kalau nunggu-nunggu lama-lama tuh. Jadi gini aja lah, selangkah-selangkah langsung bertanya, begitulah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak di sini? Sampai di sini bisa dipahami enggak, Pak? Hah? Maksud saya, apa pelajaran yang dapat dari Lailatul Qadar? Rupanya Allah mengajar kita. Dia padahal innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Masa pergi program pula tahunan? Allah ngajar kita, kalau kalian mau hebat, adakan program hidup kalian. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Betul apa? Wal tanzur, hendaklah gunakan akal sehat kalian. Apa program kalian untuk masa depan? Mulai dari dunia sampai akhirat. Mulai dari lahir, apa rencana kau untuk anakmu? Nanti kalau sudah mendiri, dia sudah bikin program untuk masa depannya. Betul lah? Gitu sampai ke akhirat. Siapa yang paling banyak nanti membantu orang di akhirat, itu yang paling top masuk surga. Betul tak? Kalau itu bikin program kaya. Bikin program kaya. Anak kita bikin program kaya. Kau umur sekian harus sudah sekian ratus M uangmu. Tapi uangmu adalah untuk membantu fakir miskin, ayat yatim, fisabilillah. Betul tak Pak? Itu. Soal berhasil tunggu dulu. Pokok bikin, kan begitu. Ini enggak rutinitas saja. Gimana Pak Haji? Lain Pak Haji mandang sama saya, marah Pak Haji sama saya. Saya mau bikin kaji bid'ah Pak Haji. Terserahlah. Besok itu uji di mahsyar. Kajian bid'ah saya yang membuat maju atau kajian bid'ah siapa yang membuat maju umat Islam? Kalau saya sekarang sudah coba memahami ini pun dari pendapat ulama juga saya kutip-kutip gitu. Nih, dan yakin saya kalau ini pemahaman Lailatul Qadar saya rasa bisa diterapkan daripada menunggu-nunggu air beku dan pokok kayu sujud. Ya Pak ya, rondok. Oh, ya. Gimana Pak Ji? Udah ya? Ada pertanyaan? Oke. Kalau kamu bicara program, kalau bicara ahli pelaksana, tentu ada evaluasi. Bagaimana nak menentukan maju atau mundur, berhasil atau tidak, terlaksana atau gagal? Betul lah Pak? Tentu ada evaluasi. Sepakat nih? Oke, kalau sepakat saya dulukan. Sebelum ada evaluasi, tentu harus ada data dasar evaluasi. Yang itu berdasarkan diantaranya laporan. Iya enggak? Gimana nak mengevaluasi kalau data laporan tidak ada? Apa dasar evaluasi? Program sudah, pelaksana sudah, nih tentu ada evaluasi. Evaluasi itu tentu berdasarkan lapor. Betul enggak? Hah? Tolong aja, karena saya ilmu saya enggak betul enggak kira-kira nih? Oke, kalau begitu sebelum saya jelaskan evaluasi, saya jelaskan ini dulu.
program sudah, setahun yang akan datang, tenaga ahli sudah diserahkan oleh Allah, ini semua. Laporan ada enggak? Ada. Mana dia? Mana dalilnya? Pertama, laporan harian. Subuh, asar. Mana dalilnya? Setiap subuh ada malaikat turun, ada malaikat naik. Setiap asar ada malaikat naik, ada malaikat turun. Yang naik, yang turun subuh. Yang naik subuh, yang turun asar. Dalam hadis diantaranya, ketika malaikat melapor kepada Allah, menyerahkan, Allah tanya, hei, kemarin ini yang subuh umpamanya, yang subuh dia naik, Allah tanya, kemarin kamu turun, hambaku sedang mengapa? Sholat ya Allah. Ya, di selain sujud. Tadi kamu naik ini sedang sholat, kan itu tuh. Sebalik, ya apa? Asar juga begitu. Jadi kalau begitu ada laporan harian. Berapa kali? 2. Di awal siang, di akhir siang. Di awal malam, di akhir. Boleh kan? Program sudah dibuat, yang pelaksana sudah jelas. Laporan subuh dengan asar. Apa yang terjadi? Lapor. Laporan pekanan. Kapan? Senin, Kamis. Pahala sholat subuh dan asar sangat besar sekali. Maka Senin dan Kamis kita disuruh puasa, betul? Itu laporan pekanan. Kemudian laporan bulanan. 13, 14, 15 kita disuruh puasa mutih, namanya bid. Tapi perjalanan qamariyah, bukan syamsiyah, atau bahasa lain penanggalan hijriyah, bukan masehi. Itu istilah, ya. Itu laporan bulanan. Laporan tahunan ada enggak? Mana laporan tahunan? Sya'ban. Dalilnya mana pula? Nabi paling banyak puasa sunat di bulan Sya'ban. Di hadis lain beliau katakan, aku ingin ketika amalanku diserahkan kepada Allah, aku sedang puasa. Ini laporan tahu. Ya udah, selesai. Masuk Ramadan program lagi. Bisa dipahami? Jadi program sudah ada, pelaksana ahli di bidangnya, laporan sudah ada untuk bahan evaluasi, betul lah. Ini untuk kita nih Pak, Allah dah. Ya, makanya Allah minta kita tidak berzikir saja tapi berfi. Itulah ulul albab, yaitu yang berzikir dan berfi. Maka Allah angkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Bukan beriman saja tapi berilmu, bukan berilmu saja tapi beriman. Udah ya? Oke, saya lanjut. Laporan yang sudah dihantarkan atau data, bagaimana tempat penyimpanannya? Kemana itu dimasukkan? Ada 3 dalam Al-Quran disebut oleh Allah. Kitabun ma'lum,
Ada enggak di Quran? Seluruh laporan data itu diletakkan, disimpan pada kitab, tapi maklum. Maksudnya apa? Kata maklum seakan dengan kata ilmu. Seluruh laporan berdasarkan ilmu, tidak ada yang ditebak-tebak, direkayasa. Allah ngajar kita, belajarlah kalian berbuat sesuatu berdasarkan ilmu. Evaluasi ini kata sebetulnya kan berbuat nanti. Sudah itu, betul tak? Itu satu karakternya. Ya, jangan sekali-kali laporan data yang fiktif, tapi berdasarkan ilmu. Kedua, karakternya mubin. Kitabun mubin, seluruh data, seluruh laporan itu jelas, transparan, tidak ada yang abu-abu. Tidak ada buat-buat je lah. Kalau laporan copek, tinggal 2 hari lah, buat-buat je lah, tidak bisa. Enak. Harus berdasarkan ilmu dan harus tidak ada satupun yang abu-abu. Harus jelas, transparan. Ketiga, kitabun hafiz atau mahfuz, seluruh data laporan terpelihara, tidak ada satupun yang bisa dicuri. Kalau bahasa anak muda sekarang, tak satupun yang bisa diretas, sehebat apapun hackernya. Betul tak? Itu Allah ngajar kita. Udah jelas? Udah ya? Oke. Sekarang mana dalil evaluasi kok ada? Apa dalilnya? Tunggu dulu. Saya mau jelaskan dulu. Ada ndak revisi? Ada ndak revisi? Program sudah dibuat, ada revisi ndak? Ada. Mana pula dalilnya? La yuraddul qada illa du'a wa la yazidu fil umri illa al bir. Sesuatu ketetapan kata Nabi bisa dirubah dengan doa, bisa ditolak. Kemudian umur bisa bertambah dengan berbuat baik. Nampak tuh? Ini perlu direvisi ini. Tadi sampai 50 umurnya nih, tapi karena faktor ini kasihlah dia 60 umur, kan begitu. Tapi bisa pula 50 jadi 40. Kenapa? Karena ada mendoa, karena dia menzalimi orang, didoakan orang mati umur 40. Takuti oleh kalian doa orang yang dizalimi. Dia mati juta dilimpas petire. Ada lapet tahajud deh kawan. Padahal waktu Lailatul Qadar 50 mu sampai 10 langsung pulang. Merusak badan Allah. Paham tak maksud saya ini? Dah? Jelas kan? Mana dalil evaluasi? Karena evaluasi itu adalah dasar untuk bertindak, berbuat, betul tak? Iya kan? Oke. Ada enggak setiap hari terjadi sesuatu dalam kehidupan? Ada yang mati, ada yang hidup, ada yang sakit, ada yang sehat. Sama-sama jual emas tapi tidak sama rezeki, sama-sama jual beras tapi tidak sama jual beli. Betul Pak? Nah, itu hasil evaluasi. Tidak akan bergerak sesuatu di muka bumi. Kan ayat itu, tidak akan bergerak sesuatu di muka bumi kecuali seizin Allah. Selembar ya, daun yang jatuh sepengetahuan Allah dan seizin Allah. Udah, selesai sudah. Jadi kalau begitu, contoh deh kok. Takhallaqu bi akhlaqillah, tasawwafu bi sifatillah. Berakhlaklah kalian sebagaimana akhlak Allah, bersifatlah kalian sebagaimana sifat Allah. Akan sama? Tak akan pernah seumur hidup. Coba. Hei orang Islam, bikin program hidup kalian.
individu kah, keluarga kah, kelompok kah, dan lain sebagainya. Sudah itu apa? Serahkan untuk melaksanakan kepada ahli. Jadi ben kadio kalau ndak ahli. Ya dulu di muka bumi kok gini Pak. Setelahnya diresmikan jadi kepala dinas, ditelepon ditelepon kawan sekolah adanya. Sekolah adalah diangkat jadi apa kah? Padahal dia mengaji kau jauh di kampungnya. Apa suruh mengojong proyek? Mana lo bisa? Paham tak Pak? Atau ada di muka bumi tu, tak maju-maju negara tu lah. Atau adalah kawan sama sekolah, adalah orang kampung. Paham tak maksud saya? Ada negoi di muka bumi untuk itu gini, tak maju-maju lah. Nah, Pak Bocah tu, gimana? Anak muda. Saya memahami begitulah Lailatul Qadar untuk sementara. Bisa tak diterapkan ini? Hah? Bisa tak diterapkan Pak? Banyak dah ragu mah. Bisa tak? Buatlah, mulailah. Di bidang pertanian, peternakan, perikanan, ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Buatlah. Maju. Coba baca sejarah Nabi, sirah Nabawi, sirah sahabat. Betul tak betul kok? Seolah-olah ada dibuat Allah program periode Mekah. Nabi menyerahkan sesuatu kepada yang ahlinya. Ada yang minta jangan wang loma, tak bisa betul. Kok amanah kok, betul tak? Masuk Umar. Ada tak evaluasi? Coba baca. Nabi itu ada laporan-laporan kepada dia itu dalam berbagai bidang. Kalau tidak manusia melapor, Jibril lapor kepada dia. Nah, itu evaluasi langsung. Betul tak? Nah, silakan. Ada yang mau komentar? Hah? Nah, silakan Pak Ji. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud dan tujuan Allah bertanya kepada malaikat yang setelah naik ke atas ke langit dari bumi? Apa maksud dan tujuannya? Sedangkan Allah lebih tahu daripada malaikat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pebanyak saksi. Berbanyak saksi Pak. Jadi gini Pak, hakim tuh boleh tak jadi saksi Pak? Hah? Betul nih. Bapak ada teman hakim, jaksa, boleh tak hakim jadi saksi? Iya nih. Kamu sarjana hukum tak? Hah, gimana nih? Mana yang sarjana hukum? Boleh tak hakim jadi saksi? Tidak kan? Sepakat? Sepakat. Maliki yaumiddin. Besok di mahsyar siapa yang jadi hakim? Allah. Bolehkah Allah jadi saksi? Nah, makanya besok malaikat jadi saksi di samping kitab kita. Iqra kitabaka. Kan begitu? Kalau tidak kamu terima catatan, tidak apa-apa lah kata Allah. Jadi dirimu sendiri jadi saksi besok. Jadi di antara laporan tadi kan tercatat nih. Jadi makanya harus terpelihara Pak, karena data ini perlu besok untuk di mahsyar, bukan hanya untuk evaluasinya saja Pak. Di mahsyar besok kan perlu tuh, buka. Itu di antara dari aspek, makanya ini orang ahli hukum belajar nih Pak. Jangan hakim lo jadi saksi. Tuh Allah ngajar, padahal dia bisa aja, diktator dia bisa, tapi tidak mau ngajar kita. Aku hakim, tapi jadi saksi tidak aku. Malaikat catatan, akhirnya diri sendiri jadi hakim. Betul tak? Al yauma nakhtimu ala afwahihim, maka tidak bisa lagi. Itu hikmah diantaranya Pak. Bisa dipahami itu Pak? Maka akhirnya besok di mahsyar tidak ada satu pun yang mengatakan Allah zalim. Semua mengatakan kami menzalimi diri kami sendiri.
Allah adil seadil-adilnya. Nah, kalau di dunia sekarang begitu diterapkan, mantap loh, betul tak? Jaksa penuntut betul-betul hebat, adil, hakim adil, betul tak Pak? Saksi adil, kan begitu? Pembela pun adil, makmur tuh Pak. Sekarang enggak. Itu yang bisa saya jawab sementara Pak. Mungkin aspek lain ada lagi. Kok Bapak puji saya kenapa? Bahayo. Oke ya, kita santai-santai aja lah. Nah, saya tunggu program saya, kita semua. Nih, kalau begini memahami Lailatul Qadar bisa diterapkan enggak? Kira-kira bisa enggak? Foto lah. Bisa lah masuk ya. Salatlah dulu. Ayolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.